Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sida. Saya mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2004 UNES. Di sini saya ingin menyampaikan hasil dari analisis atau pengamatan saya tentang pendekatan belajar TARL atau Teaching at the Right Level dengan peserta didik. Studi kasus SMA Negeri 5 Semarang pada mata pelajaran informatika kelas 10. Nah, pendahuluan di SMA pendekatan TARL ini sendiri merupakan pendekatan yang berfokus pada peningkatan capaian dan hasil belajar. Di SMA Negeri 5 Semarang, pendekatan ini diterapkan pada mata pelajaran informatika kelas 10 untuk mengatasi kesenjangan di antara peserta didik. Nah, analogi dari pendekatan TARL ini sendiri bisa kita analogikan seolah kita atau guru itu adalah sebagai manajer atau pelatih tim sepak bola atau pelatih tim sepak bola. Tentunya dalam sebuah tim sepak bola itu tidak semua pemain memiliki kemampuan yang merata. Ada pemain yang mungkin masih pada tahap pemula, ada yang sudah sangat mahir dalam banyak hal. Misal ketika manajer itu ingin meningkatkan hasil latihan dari keseluruhan tim, maka manajer tersebut harus membagi kelompoknya. Misal untuk kelompok pemain pemula bisa dilatih atau diajari cara mendribble atau teknik-teknik dasar dari sepak bola itu sendiri. Misal mendribble, passing, heading, dan lain-lain. Nah, sementara untuk pemain yang lebih mahir atau lebih expert, nah, pelatih atau manajer ini dapat memberikan instruksi yang lebih kompleks. Misal kalau di sini digambarkan itu dengan memberikan instruksi atau penjelasan tentang strategi yang lebih rumit. Misal, apakah tim itu akan menggunakan formasi 4-3-3, 4-2-3-1, atau 3-4-3 dengan instruksi yang lebih detail. Misal, dari 3 back di belakang, salah satu dari 3 back tersebut bisa sedikit maju ke depan untuk menjadi ekstra gelandang. Semisal back tengah, seperti kalau di timnas ada Jordi Amat. Jordi Amat itu biasanya diberikan instruksi untuk sedikit maju ke depan dibandingkan 2 back yang lain. Nah, tujuannya adalah agar penguasaan di lini tengah itu dapat lebih dominan. Nah, kalau diibaratkan dalam pembelajaran, sama seperti tadi, untuk anak-anak yang masih pada tahap pemula, nah, itu bisa diberikan penjelasan atau dilatih kemampuan dasar-dasar dari informatika. Sementara untuk anak-anak yang lebih expert, bisa diberikan proyek yang lebih menantang atau lebih kompleks. Nah, selanjutnya adalah implementasi di SMA Negeri 5 Semarang. Nah, pendekatan TRL ini dilakukan pada kelas 10 pembelajaran informatika. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pendekatan TRL ini. Yang pertama yakni adalah asesmen awal. Pada tahap ini, guru memberikan pertanyaan atau tes diagnostik sebagai data guru untuk menentukan kemampuan awal siswa. Nah, berdasarkan hasil tes ini yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, selanjutnya adalah pengelompokan peserta didik atau pengelompokan siswa. Nah, berdasarkan hasil tes asesmen awal tadi, guru dapat mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan awal mereka. Jadi anak-anak yang masih belum mengetahui dasar-dasar informatika bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, kelompok yang lebih mahir dikelompokkan di kelompok yang lain. Nah, dengan pengelompokan ini dapat
dilakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan dengan cara merancang pembelajaran dengan tujuan yang berbeda. Misal untuk kelompok tadi yang masih belum mengetahui dasar-dasar informatika, diberi penjelasan atau dilatih untuk mengetahui dasar-dasar dari informatika. Sementara untuk kelompok anak-anak yang lebih mahir, diberikan proyek yang menantang, misal membuat coding, membuat website, dan lain-lain. Nah, karya ilmiah yang mendukung penerapan pendekatan TARL ini ada dari Universitas Jambi yang berjudul penggunaan pendekatan TARL untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPAS di kelas 5 sekolah dasar. Nah, dari penelitian ini disimpulkan bahwa pembelajaran, hasil belajar, dan juga keaktifan siswa sebelum dan sesudah diberikan pendekatan TARL ini meningkat pesat. Misal pada siklus 1 atau prakondisi sebelum atau pratindakan sebelum dilakukan pembelajaran dengan pendekatan TARL, persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran hanya sebesar 42,62%. Nah, di akhir sesi pada siklus 3 pertemuan 2 meningkat sampai 80,12%. Artinya hampir 40% peningkatan pada keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nah, dan hasil tindakan belajar tadi juga berefek baik pada hasil belajar siswa. Ini dapat dilihat pada fase pratindakan sebelum dilakukan pembelajaran dengan pendekatan TARL ini, persentase ketuntasan klasikal siswa adalah sebesar 15,38%. Sementara di akhir sesi di siklus 3 ini dapat dihasilkan persentase ketuntasan klasikal sebesar 80,76%. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TARL dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPAS. Nah, artikel yang kedua yang mendukung keefektifan TARL ini adalah artikel dari Universitas 11 Maret yang berjudul Implementasi Pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL untuk meningkatkan hasil pelajaran matematika peserta didik kelas 2. Nah, dari artikel ini menyatakan bahwa peserta didik kelas 2 ini mengalami peningkatan dari dua segi, yakni hasil belajar dan ketuntasan belajar siswa. Yang semula penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Pada tahap awal, pada siklus 1, hasil belajar peserta didik meningkat yang semula dari 60% pada prasiklus atau sebelum dilaksanakan TARL menjadi 83,2%, dan pada siklus 1 diperoleh 83,2%, dan pada siklus 2 diperoleh sampai 94%. Nah, persentase ketuntasan juga meningkat dari 40% menjadi 64% pada siklus 1 dan 92% pada siklus 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan TARL efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan ketuntasan belajar siswa. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pendekatan TARL ini sangat efektif untuk pembelajaran informatika, terutama di kelas 10 yang menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik, pendekatan ini tidak hanya membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik, tapi juga meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka dalam belajar.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.